Hentikan. Andrea. Rio. Mami terlihat marah. Jangan terlalu berdebat di depan orang yang sedang sakit. Ada baiknya kalau sekarang kamu mengurus istrimu Rio. Kalau memang kamu yakin bahwa kamu tidak mendorongnya, maka buktikan pada Mami. Sebenarnya Mami pun tidak pernah terpikirkan kalau Andrea akan mendorong Raeli. Namun sekarang dia merasa karena Raeli sedang hamil, maka harus diutamakan lebih dulu. Tapi percayalah bahwa Mami sangat percaya kalau Andrea tidak mungkin bertindak impulsif seperti itu. Pada akhirnya Andrea memilih untuk keluar dari ruangan itu. Kepalanya berdenyut sakit hanya karena memikirkan hal-hal bodoh seperti itu. Bagaimana Rio yang terlalu percaya diri terhadapnya membuat Andrea benar-benar kehilangan kesabarannya. Ditra yang memang masih setia menanti Andrea keluar dari dalam sana segera bangkit dan memilih untuk diam. Raut wajah nyonyanya tidak mengindikasikan bahwa sekarang situasi sedang baik-baik saja. Siapa sangka Riko justru menyusulnya ke rumah sakit. Matanya membulat sempurna ketika melihat Nyonya Andrea sedang berjalan sembari memegang kepalanya. Nyonya. Andrea menoleh ke arah Riko yang kini mulai mendekat padanya. Pria itu menatap khawatir ke arah Andrea yang saat ini terlihat masam. Entah apa yang sudah terjadi sampai nyonyanya terlihat putus asa dan frustasi seperti ini. Apa yang terjadi pada Anda? Tanya Riko khawatir. Tidak ada yang terjadi. Bohong, tadi Nyonya dituduh mendorong adiknya. Padahal jelas-jelas saya juga yakin Nyonya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, Ditra berkata dengan mantap. Dia sudah mendengar ceritanya dari pelayan yang ada di rumah itu. Kata mereka nona kedua memang tidak suka dengan kehadiran nona pertama di rumah itu. Nyonya, apa yang bisa saya bantu? Tanya Riko yakin. Kali ini nyonyanya dalam masalah karena anak angkat itu. Tentu saja Riko tidak bisa tinggal diam. Mendorong tadi katanya. Yang benar saja, Nyonya Andrea tidak mungkin melakukan tindakan impulsif seperti itu. Selidiki CCTV di rumahku. Tanyakan pada pelayan, siapa tahu ada yang tidak sengaja melihat kejadiannya. Sebenarnya aku muak dengan Raeli, aku membiarkannya hanya karena dia masih kuanggap adik. Andrea menghela nafas jengah. Kali ini dia sudah tidak bisa mentolerir apa yang dilakukan Raeli padanya. Karena sudah mencari masalah, maka tidak sekalian saja Andrea bereskan. Agar semuanya menjadi jelas. Namun Andrea sedang berpikir lagi, akan lebih baik kalau dia membuka semuanya ketika berada di hadapan banyak orang. Anda mau saya menyelidikinya sekarang? Tanya Riko memastikan perintah dari Andrea. Wanita itu menganggukkan kepalanya, karena memang kalau dia tidak bergerak cepat mungkin saja bukti itu ditemukan dan dihapus oleh Raeli. Semakin hari, semakin tidak tahu diuntung juga ternyata, Andrea tersenyum sinis. Emosinya memuncak dan merasakan kram perut. Sontak hal itu membuatnya berpegangan pada Riko secara tidak sengaja. Melihat bagaimana Nyonya hampir limbung dan memegang perutnya, Riko segera membantu Andrea berdiri, begitu juga Ditra. Nyonya Anda baik-baik saja, bagaimana dengan anak-anak? Tanya Ditra panik. Sejenak Riko tidak menggubris ucapan Ditra, karena sekarang Andrea terlihat sedang kesakitan. Yang dipikirkan Riko, apakah setelah pulang nanti dia langsung masuk ke rumah sakit atau langsung bertemu Tuhan? Entahlah sekarang dia sangat panik. Bawa saja dia ke UGD sekarang. Titah Riko saat melihat Andrea semakin memegang perutnya. Dengan sigap Riko segera mencoba menggendong nyonyanya yang dirasa lumayan berat. Tangan Andrea juga tanpa sadar melingkar di leher Riko. Sebenarnya sekarang perasaan Riko campur aduk. Setelah membaringkan Andrea di bangsal UGD, mereka menunggu dokter memeriksa dan segera ambil tindakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu baru mengangkat teleponnya tadi? Riko seakan tidak berhenti untuk memberikan omelannya pada Ditra, sementara wanita itu hanya mendengus sebal beberapa kali karena Riko terlalu berlebihan menurutnya. Padahal dia tidak angkat karena sedang bersama Nyonya tadi.
Maaf saya Fao, tapi jangan marah-marah dong, saya sedang tegang karena takut Nyonya dan bayinya kenapa-napa. Riko berdecak sebal. Tapi tetap saja. Kamu harus mengabarkan padaku apapun yang terjadi pada Nyonya. Bagaimana kalau Nyonya kenapa-napa? Balas Riko yang sepertinya masih belum menyadari ucapan Ditra tadi. Iya, saya tidak akan ulangi lagi. Baru saja Riko hendak bertanya lagi pada Ditra mengenai kejadian hari ini. Dokter sudah keluar dan memberikan mereka informasi. Pasien harus bed rest total selama kurang lebih 2 hari di rumah sakit. Karena kram perut yang dialami cukup hebat. Takutnya hal ini berpengaruh pada kondisi janin, tapi tenang saja karena pasien hanya memerlukan istirahat yang banyak dan jangan terlalu bersembilan ikir dengan keras. Riko mendengarnya dengan seksama. Hanya saja sekarang dia baru menyadari satu hal yang sempat dia lewatkan tadi. Baik, kalau begitu saya permisi. Setelah dokter tersebut pergi meninggalkan mereka. Kini Riko menoleh ke arah Ditra dengan tatapan penuh tanya. Lebih tepatnya sedang menuntut penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter barusan. Kram perut, janin, maksudnya apa? Ditra menahan tawa melihat Riko yang saat ini tampak bodoh. Tentu saja karena Nyonya sedang hamil. Sudah jalan 4 bulan malah, anaknya kembar. Sengaja langsung diberikan kabar lengkap supaya Riko lebih terkejut lagi. Pria itu menutup mulutnya tidak percaya dengan apa yang dia dengar sekarang. Nyonya tiba-tiba hamil, bahkan usianya sudah 4 bulan, lalu saat di kapal pesiar kemarin alasan Nyonyanya mual saat mencium aroma wine, adalah karena dia sedang hamil. Nyonya hamil. Astaga sekarang Riko harus bersiap dengan beberapa tuan atau nona muda kecil di rumah itu. Majikannya akan bertambah sebentar lagi. Iya, kan tadi saya sudah bilang kalau Nyonya hamil anak kembar, usia kandungannya 4 bulan. Tungkai Riko rasanya begitu lemas. Bagaimana kalau dia sampaikan kepada Tuan James ya? Mungkin pria itu akan menggila. Namun seketika Riko ingat bahwa James ada trauma dengan wanita hamil. Entahlah sepertinya Riko harus bertanya pada Nyonya Andrea, apakah kabar ini harus dibagikan atau tidak. Karena banyak resiko yang akan ditanggung kalau sampai berita ini tersebar. Apalagi kabar tentang operasi mata Tuan James. Akan lebih menggemparkan lagi bukan? Maka lebih baik Riko serahkan saja pada Nyonya Andrea tentang kabar kehamilannya. Setelah Andrea dipindahkan ke kamar inap. Wanita itu memang akui kalau sekarang kepalanya terasa pusing dan meminta Ditra untuk mematikan lampu yang ada di kamar ini. Istirahat adalah jalan ninja terbaik untuk meredakan pusingnya. Lucu sekali jika memikirkan dia yang harusnya menjenguk malah ikutan masuk rumah sakit. Namun sekarang Andrea tidak mau berpikir banyak. Riko, karena sekarang kamu sudah tahu. Ada baiknya kalau kamu menutup mulut tentang berita kehamilan ini. Karena aku belum tahu apakah James akan menerima anak ini atau tidak. Riko mendengarkan dengan seksama. Meski dia sendiri yakin 100% kalau tuannya akan menerima anak-anak tersebut. Justru yang harus dikhawatirkan adalah Nyonya Andrianya. Karena setelah tahu, mungkin saja tuannya itu akan sangat posesif. Nyonya, bagaimana dengan masalah Anda dengan wanita itu? Tanya Riko sebelum Andrea menutup matanya untuk beristirahat. Cari buktinya dulu, lalu kalau memang memungkinkan aku serahkan padamu. Kepalaku begitu sakit hanya untuk memikirkan orang yang selama ini aku anggap sebagai keluarga, justru bertingkah seperti musuhku. Seakan mendapat lampu hijau untuk menangani masalah ini. Riko mengangguk paham. Nyonya untuk masalah mata itu, akan saya bereskan sebentar lagi. Anda mungkin bisa bersabar, karena sekarang tugas saya bertambah. Terserah kamu saja. Oh iya Nyonya, saya akan menempatkan beberapa penjaga di sini. Karena saya menduga Nyonya Kalia mungkin saja sudah tahu tentang kabar kehamilan Anda. Andrea hanya membalas dengan deheman.
Karena sekarang yang dia inginkan adalah istirahat. Dia merasa tubuhnya begitu lemas, apalagi melihat Raeli yang sengaja jatuh di depannya. Sungguh membuat Andrea tidak habis pikir. Anda bisa beristirahat sekarang Nyonya. Saya akan menemani Anda. Terima kasih Ditra. Membiarkan nyonyanya beristirahat, Ditra memilih duduk di sofa, namun baru saja hendak duduk, Riko malah datang menariknya untuk keluar dari ruangan Nyonya. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi pada Nyonya. Tanya Riko yang kini terlihat tidak sabaran. Ditra menghela nafas jengah. Itu karena Nyonya dituduh mendorong adiknya. Kan tadi saya sudah mengatakannya pada Anda. Sepertinya memang ada yang aneh dari kejadian ini. Tidak lama setelah itu Riko pamit pergi meninggalkan Ditra yang menatap kepergiannya. Ada saja masalah yang terjadi, padahal seharusnya sekarang Nyonyanya berhak bahagia karena mendapat kabar tentang bayi kembar yang sehat. Padahal aslinya Nyonya tidak sabaran, tapi kenapa dihadapkan dengan adiknya Nyonya jadi penyabar seperti ini? Gumam Ditra yang ternyata masih didengar oleh Andrea. Wanita itu belum sepenuhnya beristirahat karena sekarang memikirkan raut wajah kecewa dari maminya. Hal yang paling Andrea takutkan adalah maminya. Jika mami kecewa padanya, maka Andrea akan merasakan sedih yang luar biasa. Ditra, ada apa Nyonya? Jujur saja aku sebenarnya ingin menjambak rambut wanita itu. Tidak disangka dia pernah berniat untuk membunuhku lalu sekarang menjebakku. Padahal aku sudah berbaik hati membiarkan dia tetap tinggal dan menutup segala kebusukannya. Tapi kenapa dia masih belum menyadari niat baikku? Ujar Andrea lirih. Ada masanya Anda harus marah Nyonya. Karena jujur saya sendiri pun merasa Anda bukan seperti Anda, ucap Ditra ragu. Andrea menghela nafas jengah. Aku harus menjaga perasaan mami. Karena dari dulu dia selalu menganggap bahwa aku dan Raeli memang akur. Memang dulu aku merasa seperti itu, tapi sekarang semua sudah berubah. Mungkin sudah saatnya aku melupakan masa lalu, masa di mana aku menganggapnya seperti adik sendiri. Ditra menganggukkan kepalanya setuju. Kalau Anda diamkan saja, dia bisa semakin melunjak Nyonya. Tenang, saya akan membantu Anda apapun yang terjadi. Sementara itu di ruangan yang lain. Kali ini Mami masih menunggunya. Padahal Rio sudah pamit dari tadi karena ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggal. Raeli menggigit bawah bibirnya, sekarang dia pusing sendiri sama masalah yang sudah dia buat. Bagaimana kalau nanti Andrea bisa membawa bukti itu ke hadapan Mami dan Dedi? Bisa gawat. Ini semua karena Raeli yang mengetahui bahwa usia kandungannya sudah 2 bulan lebih. Padahal seharusnya 4 minggu atau bahkan masih sebulan. Raeli berasumsi kalau anak yang sedang dia kandung ini bukan anak dari Kak Rio. Memikirkannya saja sudah membuat Raeli mumet bukan main. Sekarang dia harus memikirkan cara agar Andrea tidak mendapatkan bukti rekaman CCTV itu. Bodohnya Raeli, kenapa dia tidak memeriksa sekitar sebelum bertindak? Wanita itu meringis merasa bodoh. Kenapa juga anak ini masih ada di rahimnya? Raeli benar-benar membenci situasi ini. Padahal dia bisa saja menyalahkan Andrea kalau anak ini menghilang. Memang terdengar jahat, ini salah Raeli karena tidur dengan sembarang pria saat itu. Raeli, panggil maminya. Hal itu membuat Raeli menoleh dan menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Seakan sedang memberikan senyum lemah yang nantinya akan menggoyahkan hati Mami. Raeli, Mami ingin bertanya sekali lagi sama kamu. Apakah benar, kakakmu yang mendorong? Raeli menelan ludahnya gugup. Sekarang rekaman CCTV itu belum bisa dia gapai, kalau sampai dia membenarkannya, bukankah akan menjadi masalah untuknya? Sebenarnya Raeli tidak yakin Ma. Hanya saja saat jatuh tadi Raeli melihat Kak Andrea berdiri di belakang Raeli, jadi sepertinya memang Kak Andrea yang mendorong Raeli, ucapnya.
Terdengar bodoh memang, padahal tadi dia sudah dengan sangat yakin menunjuk Andrea, tapi sekarang apa? Dia malah berbalik mengatakan sesuatu yang membuat Mami kembali berpikir ulang. Tapi tadi kenapa kamu langsung menuduh kakakmu kalau kamu tidak yakin? Kali ini Mami bertanya dengan tegas dan serius. Raeli menelan ludahnya gugup, tidak disangka kalau Mami akan mengatakannya dengan sangat tegas sekarang. Kepala Raeli pusing Mi, ini mungkin karena Raeli sedang hamil, jadi entah kenapa Raeli masih mengingat perdebatan kecil di pagi hari itu Mi. Mami menghela nafas mendengar ucapan putri bungsunya. Tadi Mami merasa bersalah karena melihat Andrea yang keluar dengan raut wajah kesal dan kecewa. Tentu saja hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenaran yang jelas dalam kasus ini. Karena dia juga tidak bisa memihak salah satu, ketika bukti belum jelas dia ketahui. Mami sepertinya harus memeriksa CCTV di rumah. Kamu didorong atau kamu yang teledor, harus diketahui dengan jelas. Raeli menganggukkan kepalanya dengan ragu. Lagi-lagi rencananya gagal untuk mempermalukan Andrea dan membuat semua orang berpihak padanya. Mami harus mengeceknya sekarang. Nanti saja Mi, tidak ada yang menjaga Raeli di sini sekarang, ungkapnya yang kini mengerucutkan bibirnya dengan raut wajah sedih. Mau tidak mau Mami menurut, meski sekarang dia mencoba menelpon kepala pelayan dan memintanya untuk memeriksa bagian CCTV. Masalah ini harus diketahui dengan jelas agar tidak ada yang tersakiti. Mami, apa Mami menyayangku? Raeli bertanya tiba-tiba. Tentu saja. Lebih sayang Kak Andrea atau aku? Entahlah Raeli berasa cari masalah untuk dirinya sendiri karena menanyakan hal tersebut. Tentu saja keduanya. Kalian itu sama-sama spesial untuk Mami. Maka dari itu hiduplah dengan rukun. Karena hanya kalian berdua anak Mami. Mau itu kamu dan Andrea, rasa sayang Mami dan Dedi itu selalu sama. Raeli terdiam namun dia merasa ucapan Mami hanyalah omong kosong belaka. Pasti Mami akan memihak Andrea karena dia adalah putri kandungnya. Namun sebelum Andrea bisa mendapatkan segalanya, maka Raeli harus bisa mengambilnya lebih dulu. Bagaimana keadaan Nyonya? Anggi yang sedang membersihkan sayur tampak tertarik ketika mendengar ucapan Pak Ernest yang saat ini sedang berbicara dengan Emil. Anggi bisa melihat pria itu baru saja kembali dari tempat Nyonya Andrea. Hanya saja kenapa Pak Ernest bertanya tentang kondisi Nyonya. Hal itu membuat Anggi penasaran dan ikut bergabung dengan mereka. Kini Anggi ikut berdiri di samping Pak Ernest dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Emil. Apa yang terjadi pada Nyonya, Emil? Pria itu melirik Anggi sejenak. Dia teringat akan kata-kata Tuan Rico. Namun saat teringat akan kata-kata itu, entah kenapa hati Emil mendidih dengan emosi. Habis dari mana saja kamu? Tentu saja menyiapkan bahan makanan. Memangnya apa yang habis kulakukan? Balas Anggi yang saat ini kebingungan kenapa Emil bisa sebenci itu ketika menatapnya. Kamu sendiri habis dari mana? Kenapa pulang sendiri? Di mana Nyonya dan Ditra? Emil menghela nafas, sebelum akhirnya dia menceritakan bahwa Nyonya tadi sempat kecelakaan dengan jatuh dari tangga. Entahlah kenapa Emil memanipulasi cerita seperti ini, namun satu hal yang pasti dia sengaja melakukannya. Kasihan sekali, padahal Nyonya baru saja mendapat kabar baik. Namun ternyata Tuhan begitu menyayangi calon anak-anak Nyonya. Mendengar hal tersebut Anggi membulatkan matanya terkejut. Bagaimana bisa? Maksud kamu Nyonya keguguran? Ya kalau yang kamu maksud adalah janin yang keluar dari rahim, maka itu adalah jawabannya. Emil menatap Anggi dengan wajah sinis dan datar. Kalau seandainya Tuan Rico tidak memberitahunya siapa yang selama ini memata-matai mereka, mungkin saja Emil akan sangat percaya pada Anggi. Pria tua baya yang mendengar ucapan itu seketika merasa lemas. Astaga!
Dia baru saja mendapat kabar bahagia kemarin, sekarang malah mendapat kabar buruk tentang calon penerus keluarga ini. Apa yang menjadi dosa besar di masa lalu sampai keduanya harus mendapatkan cobaan yang begitu berat seperti ini? Emil sebenarnya kasihan melihat pria tua baya ringkih yang tidak lain adalah papanya, lemas tak berdaya mendapat kabar palsu ini. Tapi Emil terpaksa melakukannya karena perintah dari Tuan Rico. Seandainya Emil tidak diberitahu alasannya, mungkin saja Emil akan menolak. Sekarang pun dia diberikan tugas untuk memperhatikan gerak-gerik Anggi. Semenjak wanita itu berkencan, memang ada yang aneh dari Anggi. Dia sering mendengar cerita Ditra soal nyonya dan bahkan mencari tahu tentang Tuan James dari papanya. Kenapa ada orang yang sudah diberikan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak, malah lupa daratan begini? Kenyataannya Anggi adalah mata-mata dari Nyonya Kalia. Meski tadi Tuan Rico mengatakan pada Emil, kemungkinan bahwa hubungan sebenarnya bukan dengan Nyonya Kalia, tetap saja segala informasi yang ada di kediaman ini diketahui dengan jelas oleh Nyonya Kalia karena Anggi. Lebih baik saya antar Papa istirahat saja dulu sekarang. Karena memang Anda belum beristirahat dari kemarin karena bahagia dengan kabar Nyonya. Lalu mendapat kabar buruk lainnya, Anda malah lemas. Kamu benar, ujar pria tua baya itu. Kini Emil mengantar papanya beristirahat. Meninggalkan Anggi yang segera mengambil ponsel canggih dalam sakunya. Tidak disangka kalau Nyonya Andrea akan mengalami keguguran seperti ini. Bukankah baru kemarin berita tentang kehamilannya tersebar, tapi sekarang dia harus merelakan anaknya yang belum sempat dilahirkan. Ini akan menjadi berita bagus untuknya. Meski dalam hati Anggi tetap menginginkan nyonyanya baik-baik saja. Kelvin sudah mendengar dengan jelas permasalahan yang terjadi. Tentu saja Rico memberitahukan padanya sambil marah-marah. Selain karena dia menemukan siapa mata-mata sebenarnya. Sekarang ada masalah baru yang dibuat oleh wanita yang kalau tidak salah adalah adik angkat nyonyanya. Seandainya Kelvin berada di sana sekarang, dia langsung menuntut Raeli atas kasus pencemaran nama baik. Pria itu terlihat gelisah dan mondar-mandir sekarang. Belum lagi dia harus menunggu dokter datang dan membuka perban mata tuannya. Karena dia harus memberitahu tuannya apa yang terjadi pada Nyonya Andrea sekarang. Bisa gawat kalau Kelvin membiarkan Nyonya terlalu lama sendirian di sana. Tuan Anda baik-baik saja? Tanya Kelvin pada tuannya yang kini duduk di pinggir ranjang rumah sakit dengan bagian matanya ditutup perban. Sejujurnya Kelvin benar-benar berdebar. Semoga hasil yang didapatkan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya, jawabnya singkat. Bohong kalau James baik-baik saja. Sebenarnya yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia bisa segera keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan Andrea. Rasa rindunya benar-benar tidak tertahan sama sekali. Dia ingin cepat pulang dan memeluk istrinya itu. Lalu memuja dan mendamba wajah cantiknya. Bagaimana sebenarnya Andrea, dia ingin tahu itu dengan segera. Tuan, Anda akan pulang besok. Iya. Tapi dokter minta Anda 3 hari lagi berada di sini. James mendengus. Aku tidak mau. Tapi kita harus melihat perkembangan dari operasinya jadi harus ada tindak pengawasan lebih lanjut. Kelvin juga ingin segera pulang, namun sekarang kondisi tuannya juga penting. Di sana juga ada rumah sakit. Aku bisa mengontrolkan diri ke sana tanpa harus berada lama di sini. James membalas ucapan Kelvin lagi. Sementara pria itu menekuk bibirnya. Lalu sekarang hatinya menjadi tidak tenang ketika memikirkan Nyonya yang sedang menghadapi masalah. Entah apa yang mungkin akan dilakukan tuannya jika mengetahui Nyonya sedang tidak baik-baik saja sekarang. Akhirnya waktu yang mereka nanti datang juga. Dokter beserta ketiga perawat masuk ke dalam ruangan tuannya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka perban mata setelah melakukan operasi transplantasi kornea.
Perlahan tapi pasti, dokter mulai membuka perban mata itu didampingi oleh perawat yang ada di sana. Setelah semua perban dirasa sudah lepas semua, perlahan-lahan James diminta untuk membuka kelopak matanya. Rasanya begitu terang ketika James mencoba membuka matanya. Dia bisa melihat dengan jelas jendela yang kini memperlihatkannya pemandangan indah dari keramaian kota. "Bagaimana, Anda merasa ada sesuatu yang mengganjal?" tanya dokter tersebut. "Tidak, tapi saya merasa terlalu terang bagi saya sekarang." Dokter tersebut mengangguk paham. "Untuk sementara waktu ini jangan melakukan aktivitas berat. Kalau bisa dalam waktu 2 bulan, Anda lebih baik melakukan pekerjaan ringan." Dokter tersebut menjelaskan kalau James harus rutin datang memeriksakan kondisinya. Karena mungkin saja ada ketidakcocokan kornea setelah digunakan. Kelvin menutup mulutnya yang hendak berteriak takjub, dia menggerakkan tangannya di depan wajah tuannya. Lebih terkejut lagi ketika arah mata tuannya mengikuti arah tangan Kelvin. "Ternyata kamu lebih jelek dari yang aku bayangkan." Kelvin yang semula senang berubah pasrah. Biarkan saja dulu tuannya senang. Sebelum dia memberitahu tuannya tentang nyonya. "Aku ingin pulang. Terima kasih sudah menonton, guys." Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.